bener samar-samar nih. Gede banget, ya ampun. Astagfirullahaladzim, coba lihat. Kamera lihat ya tuh. Ini mukanya menghadap ke sini tuh. Kayak mirip orang tapi kehitaman itu memang tuh. Itu, ih. Kok kayak... Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman. Rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Untuk menghibur dan juga untuk mengajak kalian untuk berpikir jalan. Berpikir dan berpikir jalan terus, berpikir jalan terus. Yang mana kita selalu akan berusaha untuk menangkap sebuah pitutur-pitutur semesta yang dijabarkan dengan bahasanya yang sangat lembut. Kalau kita tidak melembutkan hatinya, tidak satu dimensi, satu frekuensi dengan alam semesta ini, pasti akan mengalami gagal paham. Gagal paham dalam mengartikan sebuah film, sebuah konten yang akan kami buat tujuannya untuk berpikir bareng-bareng, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang ada, ya. Karena bahasanya sanepa, bahasanya siloka, samar-samar atau kiasan. Untuk itu mari kita selaraskan dulu antara diriku dan dirimu selalu seimbang, dan kembalikan kesadaran ini kepada kesadaran Tuhan. Tenang saja, lentur saja. Dah ya, kalau sudah lentur, mari kita mulai bercerita. Seperti ini. Nanti kita mendatangi gunung sebelah sana itu ada pegunungan di penuh dengan kabut itu, yang di sana ada sebuah cerita yang masih kontroversi dan juga samar-samar. Untuk itu tugas kita yaitu untuk memadatkan, untuk menangkap sebuah pitutur yang ada, ya. Karena di balik semua itu ada sebuah pitutur yang sangat lembut, ya. Tujuannya baik untuk mengarahkan kita kepada kesadaran yang sejati sehingga terarah, dan nanti kita akan betul-betul bisa mengalami kebahagiaan dunia akhirat. Oke, ke sana yuk. Oke, alhamdulillah kita sampai juga ke lokasi. Tapi kurang lebihnya jaraknya ada beberapa meter ke sana nanti. Sambil berjalan yuk. Diawali kita setel dulu, setel rasa bahagia, kendorkan seluruh urat-urat kita, pikiran kita, perasaan kita, dan arahkan pikiran kita, sudut pandang kita yang ke positif dulu. Tetap lentur, tetap tenang. Jadi kendorkan seluruh urat-uratnya, ya, supaya nanti paham apa yang dimaksud. Karena ini adalah sebuah arahan. Dengan cara apa? Dengan cara konten inilah, supaya memomong, ngasuh jiwa kita, supaya menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul tertata, ya. Yuk kita tata dulu, jiwanya ditata, jangan gembrungsung, tetap lentur, karena lokasinya itu sudah mendekat, ya harus lebih dekat lagi, kita lentur dulu. Tenang ya, lokasinya seperti gimana? Beda ini tempatnya ya. Ya berbeda ya, jadi setiap lokasi itu mempunyai ciri khas yang sendiri-sendiri, ya, mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Maka dari itu kita arahkan pikiran kita yang positif terus, seperti itu ya. Gede banget ini. Ya iya. Oke, jangan terburu-buru untuk bernafsu untuk menilai, ya. Terlalu cepat menilai buruk mungkin nanti akan menjadi terjebak dalam kegagal pahaman, ya.
Nah ini ceritanya ini sebenarnya nih. Tuh, lihat batunya tuh. Sudah kelihatan. Nah, inilah yang dimaksud orang-orang ini. Ya, itu batu. Batunya gede banget. Batu raksasa. Nah, ini batu raksasa ini yang mempunyai cerita yang samar-samar dan familiar sekali di kalangan masyarakat lingkungan sini dan sekitarnya. Ya, jadi familiar itu bagi orang-orang yang satu dimensi, tetapi bagi orang-orang yang contohnya biasanya menonton kartun, kok menonton ini mungkin akan kontra, ya. Biasa nonton berita, kalau nonton seperti ini mungkin kontra. Nah, makanya ini yang satu dimensi yang paham. Baik, ya. Lihatlah dulu, kita lihat dari berbagai sudut pandang dulu. Ini batu ini, ya ceritanya ini sering ada kemunculan sosok tinggi besar, kata juga yang mengatakan itu manusia serigala. Apakah iya, Kang? Zaman sekarang itu loh. Nah, makanya itu lentur dulu. Kendorkan lagi yuk, kendorkan lagi urat-uratnya, ya. Ini kan sebuah perumpamaan, sebuah simbolis, ya, untuk dipelajari, sebuah bahasa yang lembut. Kalau kita tidak lembut, gumoh, ya, akan gumoh tertolak. Nah, lambung ini itu menolak, maka lembutkan supaya selaras. Nah, gitu. Ceritanya itu sosok kemunculan di situ. Tapi kebanyakan orang mengatakan itu ada orang yang banyak menyembah batu di sini, padahal tidak seperti itu. Mari kita kaji saja sebenarnya ada apa yang mau disampaikan oleh ciptaan Tuhan ini untuk kita. Tentu Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia, maksudnya untuk berpikir, ya. Yuk, kok ada batu sebesar ini, batu sebesar raksasa ini diciptakan di sini. Nah, ya luar biasa nih, seukuran rumah ini ya, rumah besar nih ya, ini luar biasa. Ya iya, ya berbagai versi mengatakan, ada juga yang mengatakan batu turun dari langit atau batu meteor, ada juga seperti itu. Tapi entahlah itu asal usul dari mana, yang penting kita untuk mengkaji. Ini sering ramai didatangi oleh kelompok orang, ya, untuk maunya meditasi, untuk berpikir di sini. Ini ilmu nenek moyang kita, ya. Tapi terkadang ilmu nenek moyang kita dikerdilkan karena prasangkaannya, anggapannya buruk, seolah-olah menyembah batu. Padahal tidak seperti itu, ya. Karena tidak mengerti sehingga menjadi gagal paham selamanya. Mari kita kaji saja sebenarnya apa yang terjadi di sini, sehingga kok diarahkan ke ada sosoknya yang suka muncul di sini, baik siang ataupun malam, tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Mari kita bisa, mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kita kendorkan lagi seluruh piranti-piranti dalam tubuh ini, urat-uratnya dari pikiran, perasaan, emosi seluruh dikendorkan dulu. Mari kita puterin dulu, ya, karena syaratnya harus muter dulu katanya. Diputerin dulu, baru bisa terkonek. Ini mungkin ada sebuah pitutur yang baik di sini, ada bahasa yang disampaikan. Apakah betul? Assalamualaikum. Mungkin seperti muterin Ka'bah gitu ya, diputerin Ka'bah supaya kita tahu, dikelilingi gitu. Yuk. Assalamualaikum. Nah, besar sekali ini ya. Ya iya, itu tuh bahasa tinggi ini. Apakah sudah ada connect? Belum. Mungkin belum ada koneksi. Baik ya. Ini mungkin sebuah penggambaran saja. Batunya hitam, ya, ditutup oleh hitam. Batu ini hitam pekat. Hitam pekat ini mungkin sebuah penggambaran saja bahwa hitamnya pekat ini adalah wujud kotoran batin kita. Kotoran batin kita yang melekat. Bagaimana supaya bersih suci? Ya kita sendiri yang membersihkannya. Ada caranya, ya nanti kita cari tahu aja yuk.
Ya iya, Sampai hitam pekat ini. sampai hitam pekat ya. Ya, menjadi apa ini portal ya, penghalang. Baik ya. Kita lihat dari berbagai sudutnya. Nah, ini mungkin di sini tempat untuk duduk-duduk. Nah, di sini ada bekas apa namanya itu pewangian ya, aroma wangi biar asapnya wangi, mungkin sebagai penggambaran saja untuk mengantarkan doa kita sehingga sampailah ke langit gitu mungkin ya, asapnya membumbung ke langit sampai ke langit. Mungkin di sini ada dupa di sini mungkin biasanya. Ya baik ya, nggak apa-apa. Tapi terkadang karena kekerdilan orang lain yang menyebutnya bahwa menyembah batu tidak ada. Cuman anggapan prasangka, tidak ada yang disembah-sembah di sini. Cuma kita justru itu mari kita lebih dalam, lebih tahu ya, kaji lebih dalam supaya tidak menjadi konflik batin, perang batin sendiri ya. Oke, kita puterin lagi. Tapi sebenarnya unik juga nih ya. Jadi seolah-olah tuh kayak berbentuk apa gitu nih. Ya iya, jadi unik. Inilah sebuah mahakarya semesta, mahakarya Tuhan. Ini diciptakan seperti ini tentu ada maksudnya, ada maksud dan tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kita berpikir ada manfaatnya, maksudnya. Makanya kita harus lebih lentur lagi, lentur batinnya, supaya paham. Nah, contohnya apa? Kita arahkan dulu, arahkan pikiran kita yang ke positif. Sesuatu yang keras ini adalah sebagai penggambaran otak kita yang keras kepala tidak bisa lentur ya. Nah, bagaimana supaya lentur? Ya kita sendiri yang berupaya ya. Jadi jangan sampai sekeras ini dan nanti ada sosok yang muncul akan memberikan petutur apa nanti. Katanya sosok itu dari kecil katanya itu ya bisa membesar, bisa sebesar ini loh maksudnya sosoknya itu. Apakah bisa muncul nggak nih? Ya kita sentuh aja, kita satu dimensi yuk, muter lagi yuk sampai full. Mungkin dari Luar angkasa apa ya? ya anggaplah seperti itulah ya. Ini dari alam untuk kita. Jadi apa-apa yang kita alami itu bisa menjadi berkah ilmu kalau kita mau berpikir dan mengarahkan pikiran kita yang ke positif, jangan terjebak-jebak ya. Satu lagi Kang, Apa tuh? asli nggak nih batunya, coba ditabok. Kayaknya tuh gabus ini. Biasanya kan nanti penonton alah itu batu-batuan ini. Gabus. Oke, kita bisa lihat dulu dari sebelah sini. Nah, saya melihat tuh seperti kayak hitamnya lebih pekat lagi di sini nih. Hitamnya lebih pekat lagi. Kamu lihat gak? Tuh, tadi serasa agak bersih, tapi setelah saya putar satu kali ini seolah-olah kayak lebih hitam lagi nih. Nih, apakah ini sebuah firasat baik ataukah firasat buruk? Mungkin ini sebuah penggambaran kotoran kita, dosa kita yang dihapus di sini, jadi menempel di situ mungkin tuh menjadi lebih hitam. Ya enggak? Coba dibandingkan dengan yang tadi, yang sebelum pertama. Ih, tadi dulu. Saya melihat bener samar-samar nih. Gede banget, ya ampun. Astagfirullahaladzim, coba lihat. Kamera lihat ya tuh. Ini mukanya menghadap ke sini tuh. Kayak mirip orang tapi kehitaman itu memang tuh. Itu, kok kayak serigala, bener. Mukanya kayak serigala, kamu lihat gak? Itu samar-samar emang nih. Tadi, hah? Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Maaf, ini siapa? Cuma nengok-nengok aja. Sepertinya dia itu nggak tahu bahasa kita bagaimana nih. Tadi dulu. Cuman apa ya, dengok-dengok gitu. Mungkin nggak begitu paham dengan bahasa kita. Ataukah dia gumun dengan kita? Maksudnya gumun itu heran, itu apa? Mau ngapain gitu mungkin. Baik, yuk kita lebih tenang lagi. Kita hubungkan batin kita supaya nyambung ke dimensinya sehingga kita bisa ada koneksi. Ntar dulu, ini jahat apa enggak sih?
Assalamualaikum. Punten, Mbah. Menggeram. Iya, maaf. Eh, Mohon maaf bila kami mengganggu. Perkenalkan nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Eh, iya, maaf. Eh, iya, jadi begini. Kami mohon maaf. Ini siapa? Baik. Iya. Begini, kedatangan kami ke sini yaitu sedang ngasuh jiwa. Jiwa ini sedang diasuh. Kedua tuh berzikir jalan terus. Mudah-mudahan ada petunjuk di balik semua yang dijabarkan ini, termasuk batu besar yang katanya seperti ini. Mohon maaf. Iya. Katanya hanya jiwa-jiwa yang terpilih, hanya jiwa-jiwa yang tenang, yang bisa memahami makna ini. Apakah kita kurang tenang? Yuk, kita tenangkan lagi, kendorongkan lagi, nanti kita bisa terhubung langsung. Sebenarnya mau sampaikan apa di balik semua ini, mohon maaf. Baik, saya mencoba untuk mendengarkan sebenarnya apa yang boleh disampaikan panjenengan. Nggih. Baik. Oh, saya mulai sadar. Saya mulai nyambung. Iya, terus. Nggih. Luar biasa. Ini teman-teman. Sebenarnya di balik rasa takut ini ada keajaiban. Ya, yang disampaikan beliau tadi, kita untuk kembalikan kepada ilmu leluhur kita bahwa semuanya baik-baik saja sebenarnya. Cuman kita yang selalu mengarahkan pikiran kita yang buruk-buruk. Ternyata dengan adanya batu ini yang bisa membesar, itu sebuah pitutur untuk kita pengeling-eling buat manusia. Jangan terlalu fokus pada hal buruk. Apapun yang kita fokuskan akan membesar, ya. Membesar menjadi patung, menjadi mematung dalam diri kita. Nah, kalau sudah mematung ini bahaya. Artinya ketika kita berfokus kepada masalah akan membesar masalahnya kalau kita terlalu fokus. Nah, terus bagaimana kita belajar berdamai dengan rasa tidak nyaman dalam diri kita ataupun masalah, berdamai dengan masalah, lalu setelah itu katanya dilepaskan. Nah, disitulah tercipta ketentraman batin. Kalau sudah tentram itu namanya wujud syukur, dan akan didatangkan sesuatu yang baik pun akan besar. Nah, inilah ketika kita bersyukur, maka akan diberikan kenikmatan selanjutnya lebih besar. Berarti kita arahkan pikiran kita yang positif, berarti ya. Nah, tapi begini, Pak. Banyak orang tuh ada yang ketakutan ketika melihat jenengan, katanya seperti itu. Nggih. Oh, nggih. Makanya tadi bilang hanya jiwa-jiwa terpilihlah yang sanggup untuk melihatnya. Kalau belum sanggup berarti belum sinkron, tidak bisa. Nah, nggih, Mbah. Ini luar biasa. Ada kunci ilmu sangat luar biasa, sangat dahsyat nih. Mungkin
kalian bisa menangkap nggak nih bahasa ini? Bahasanya sangat lembut, mungkin agak sulit dicerna nih ya. Kata beliau, untuk tenang seperti batu ini, jangan gerasa-gerusu, nikmati kekinian ini, sadari. Nikmati kekinian ini, saat ini, sekarang. Nah, Tuhan ada di belakang kesadaran ini. Tuhan ada di belakang kesadaran ini. Nikmati saat ini, kekinian ini, sekarang. Oh ya, paham. Insya Allah saya paham ini. Berarti ini kunci suksesnya hidup seperti ini ya. Jadi jangan terlalu fokus pada masalah, nanti kalau masalahnya difokuskan sama kita terlalu lama berpikir akan membesar. Akan semakin besar masalahnya. Ini luar biasa nih teman-teman ya. Bahasanya rumit tapi kalau sudah satu dimensi paham, insya Allah ya kita akan menjadi orang-orang yang terpilih. Orang yang selalu makmur kehidupannya, bahagia. Karena kita terlalu berfokus kepada yang baik gitu. Ini pitutur beliau tadi, sosok yang tinggi besar ini seperti batu ini memberikan pitutur seperti itu. Nggih. Baik. Nggih. Ya. Nggih. Waalaikumsalam. Hilang. Nggak apa-apa. Dengan menghilangnya beliau ini, sudahlah kita menghilang dari pola-pola lama kita. Mari kita berfokus kepada yang baik-baik. Jangan sedikit-sedikit dianggap masalah, nanti akan besar seperti batu ini, dan masalahnya semakin besar. Inilah sebuah pitutur dari alam, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dicerna dengan baik, dan kita akan selalu mengalami surga dalam kehidupan ini, mengalami kebahagiaan. Dah, yuk, pulang yuk. Ya, iya, serem. Apakah bisa dipahami, sahabat semuanya? Itulah makna simbolis. Jadi jangan terjebak pada filmnya, jangan terjebak pada kontennya. Tapi apa? Sebuah pitutur yang disampaikan, pesan cinta yang disampaikan kepada kita, ya. Bahwa tadi adalah sebuah ilmu yang luar biasa buat kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, memahami sebuah pitutur yang sangat lembut. Artinya gini kalau lebihnya. Apapun yang difokuskan oleh pikiran kita akan membesar. Ketika kita terjebak pada rasa tidak nyaman, rasa kekhawatiran, maka akan membesar. Akan terjadi sesuatu yang lebih besar. Maka sebenarnya itu tidak ada. Masalah itu tidak ada. Hanya konsep pikiran. Kita yang mengkonsepnya dan kita fokuskan terus-menerus, akhirnya membesar. Maka dari itu kita ubah arahnya. Kita ubah pandangnya untuk selalu berfokus kepada yang baik-baik, kepada bersyukur, nikmati kekinian ini saat ini sekarang. Karena apa? Di balik itu ada Tuhan. Di balik kesadaran ini ada Tuhan yang selalu bersama kita. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kami maksud. Kalau yang sudah maksud, kalian pasti akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berlimpah, orang-orang yang selalu bahagia dan selalu mengalami surga dalam diri ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar.